warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video ini, kita akan membahas cyber etik atau etika cyber. Materi ini sangat penting karena saat ini hampir semua aktivitas kita dilakukan melalui internet. Mulai dari belajar, berkomunikasi, bekerja, hingga menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pengertian cyber etik. Cyber etik atau etika cyber adalah kumpulan nilai, norma, dan aturan moral yang menjadi pedoman bagi setiap orang ketika menggunakan internet dan teknologi digital. Meskipun kita berada di dunia maya, kita tetap harus menjaga sikap dan menghormati orang lain. Misalnya, ketika menulis komentar di media sosial, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyebarkan kebencian. Jadi, etika yang berlaku di kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan ketika kita berada di dunia digital. Lalu, mengapa cyber etik penting? Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Selain itu, cyber etik juga bertujuan mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi privasi pengguna, mengurangi penyebaran berita palsu atau hoax, serta membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Dengan adanya etika digital, teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam cyber etik. Yang pertama, menghormati privasi orang lain. Artinya, kita jangan pernah membagikan data pribadi seseorang tanpa izin. Yang kedua, bersikap jujur. Jangan pernah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi, ketika kalian ingin menyebarkan informasi, kalian harus terlebih dahulu mencari asal-usul informasi tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab atas setiap unggahan, komentar, maupun konten yang kita bagikan. Yang keempat, menghargai hak cipta dengan tidak melakukan plagiarisme atau mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Dan yang terakhir, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi agar tercipta suasana yang positif di dunia digital. Selanjutnya, contoh penerapan cyber etik. Bagaimana sih penerapan cyber etik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ialah menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomentar di media sosial. Selalu mencantumkan sumber ketika mengambil informasi dari internet, serta memeriksa kebenaran suatu berita sebelum membagikannya. Selain itu, kita juga perlu menjaga keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat, menghormati pendapat orang lain, dan tidak mengunggah foto atau video seseorang tanpa izin. Hal-hal sederhana seperti ini merupakan bentuk penerapan dari cyber etik. Sayangnya, masih banyak pelanggaran etika yang terjadi di internet. Beberapa contohnya adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya, penyebaran hoax, penipuan online, plagiarisme, hingga peretasan akun tanpa izin. Perilaku tersebut dapat merugikan banyak pihak dan bahkan dapat dikenai sanksi hukum. Selanjutnya, ada dampak dari pelanggaran cyber etik. Pelanggaran cyber etik memiliki dampak yang cukup serius. Bagi individu, dampaknya bisa berupa rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan orang lain, bahkan dapat dikenai sanksi hukum. Sementara bagi masyarakat, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menimbulkan konflik,
memecah kesatuan, dan membuat lingkungan digital menjadi tidak aman. Karena itu, setiap pengguna internet harus memahami pentingnya menjaga etika saat beraktivitas di dunia digital. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menerapkan cyber etik. Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Yang kedua, memastikan informasi yang diterima benar sebelum membagikannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Yang keempat, menjaga data pribadi dan tidak membagikan informasi penting kepada sembarang orang. Yang kelima, menggunakan internet untuk kegiatan positif, berarti memanfaatkan internet untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, menggunakan internet untuk mencari materi pelajaran, mengerjakan tugas, mengikuti kelas online, membaca berita dari sumber yang terpercaya, atau mengembangkan keterampilan baru. Dengan menggunakan internet secara positif, kita bisa memperoleh banyak manfaat sekaligus menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab, dan yang terakhir, menghargai karya orang lain. Jika kebiasaan ini diterapkan, maka internet akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menerapkan cyber etik. Misalnya, tidak melakukan plagiarisme saat mengerjakan tugas, menggunakan referensi yang benar, serta memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus menjaga etika berkomunikasi dengan dosen maupun teman melalui media digital serta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang cerdas dan beretika. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa cyber etik adalah pedoman yang mengajarkan kita bagaimana bersikap dengan baik saat menggunakan internet. Saat beraktivitas di dunia digital, kita harus menggunakan internet secara bijak, bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak dan perasaan orang lain. Teknologi akan memberikan banyak manfaat jika kita menggunakannya dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, sopan, dan bertanggung jawab, agar dunia digital menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga materi tentang cyber etik yang telah kita pelajari dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya beretika dalam menggunakan internet. Mari kita terapkan nilai-nilai cyber etik dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi pengguna internet yang bijak, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan tetap menggunakan teknologi secara positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.